Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Martin Menjalan Mogultum, NIM 120320007 dari program studi teknik fisika TPB 6. Baik, saya di sini akan melakukan tugas besar PKS saya. Untuk tugas besar PKS di sini ialah mengimplementasikan perulangan, percabangan, dan array C++ pada mata kuliah matematika, fisika, kimia, dan biologi. Program yang saya buat untuk tugas besar kali ini ialah yang pertama dari fisika, yakni tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis ialah tekanan yang diberikan oleh air ke semua arah pada titik ukur manapun dan mengakibatkan adanya gaya gravitasi. Tekanan ini memiliki rumus atau persamaan Rho dikali G dikali H. Tekanan osmotik, yang kedua adalah tekanan osmotik. Pada kimia ialah tekanan yang diperlukan untuk menghentikan osmosis, yaitu pergerakan molekul larutan melalui membran semipermeabel ke larutan pekat dengan rumus atau persamaan R dikali M dikali T. Baik, untuk program logaritmnya sendiri dari tekanan osmotik ialah yang pertama, saya membuat output, nama, NIM, dan juga program yang saya buat. Yang kedua, saya membuat output lagi untuk apakah diketahui nilai kemolarannya. Yang ketiga, lalu saya menginputkan integer N, I, dan K. Lalu ada bilangan real di sini. Lalu saya menginputkan K. Jika K sama dengan 1, maka program yang bagian sini akan berjalan. Namun jika 2, program yang akan bagian sini akan berjalan. K sama dengan 1, maka ada output keluaran yang akan ditanyakan berapa percobaan. Lalu kita menginputkan banyak percobaannya atau N-nya. Lalu di sini ada real array-nya. Lalu ada bilangan ketentuan dari R sama dengan 0,0821. Lalu di sini ada perulangan for yang akan kita masukkan. Lalu di perulangan for ini terjadi ada outputnya. Setelah perulangan for ada output nilai kemolaran. Lalu kita masukkan nilai kemolaran, output nilai suhu atau T, lalu kita masukkan nilai suhunya. Lalu ada rumusnya. Di sini rumusnya adalah tekanan osmotik sama dengan C kemolaran dikali R dengan dikali T. Lalu ada perulangan lagi untuk menentukan hasil akhirnya. Ini adalah hasil akhirnya. Nanti akan keluar sendiri hasil akhirnya. Lalu untuk K sama dengan 2, di sini ada ditanya berapa percobaan yang akan kita lakukan. Lalu kita masukkan banyak percobaannya dengan N. Lalu di sini ada real array-nya, namun yang di sini yang tambah adalah M, L, T, dan P. Sementara di sini adalah bilangan ketentuannya yang tadi 0,0821, R sama dengan 0,0821. Lalu di sini ada perulangan for. Kita masukkan nilai molnya karena di sini tidak diketahui kemolarannya, jadi dimasukkan nilai molnya. Nilai molnya, lalu kita inputkan nilai molnya. Lalu ada output lagi, masukkan nilai liter, kita masukkan nilainya. Lalu ada pertanyaan lagi, masukkan nilai T atau suhunya, kita masukkan nilai suhunya. Lalu di sini ada rumusnya. Rumusnya berbeda dengan yang tadi, ialah yang ini adalah tekanan osmotik sama dengan R dikali T dikali dengan M dibagi dengan L. Lalu di sini terjadi perulangan for kembali untuk menentukan hasil akhirnya. Itulah untuk logaritmnya. Sementara untuk lalu di sini kita masuk ke C++-nya. Seperti biasa, yang pertama kita tuliskan include iostream, baru using namespace std, ada titik komanya agar programnya bisa berjalan. Lalu integer main, int main dengan tanda kurung kurawal yang terbuka seperti ini, diikuti dengan tanda ini maksudnya. Lalu kita buat cout-nya. Cout-nya ada tadi yang perkenalan dan juga pertanyaan apakah memiliki nilai kemolaran, dan diikuti dengan tanda seperti ini, ENDL, yang berfungsi untuk memberi space atau batas antara
kata-kata yang di atasnya dengan yang di bawahnya gitu. Lalu ada integer main, ada nilai integer ni dan k. Lalu ada bilangan r sebagai bilangan yang ketentuan tadi gitu. Lalu kita masukkan nilai k-nya. Ini jika k sama dengan 1 gitu. Jika k sama dengan 1 diawali dengan tanda kurung kurawal kembali, akan keluar cout-nya. Cout-nya berapa banyak percobaan yang akan kita lakukan, baru kita masukkan jumlah percobaan yang akan kita lakukan. Lalu di sini ada r-nya, ketentuan bilangan r. Lalu di sini ada for kembali, for i sama dengan 0 dan juga i kurang atau sama dengan n dikurang 1. Jadi nilai n-nya ini yang 0-nya itu tetap dihitung gitu ya, dari 0 gitu. Dan diawali lagi diikuti dengan tanda kurung awal kembali, cout nilai kemolarannya, baru kita masukkan nilai kemolarannya. Di sini ada nilai suhunya, kembali cout nilai suhunya, kita masukkan nilai suhunya. Lalu ini ada rumusnya. Lalu kita tutup dengan tanda kurung awal. Selanjutnya ada for kembali, perulangan for kembali untuk menunjukkan hasil akhirnya. Baik, ini ada kata else untuk menambah kata if yang di sini. Jadi tadi di sini sudah ada if, kita tambahin if-nya di sini. Jika k sama dengan 2 gitu ya, maka apa yang keluar? Yang keluar itu yang pertama adalah percobaan yang ingin kita lakukan berapa, lalu kita masukkan jumlah percobaannya, selanjutnya nilai r-nya seperti yang tadi, lalu for-nya, perulangannya, lalu keluarlah nilai cout-nya dan dan kita inputkan nilai yang diinginkan daripada keluarannya tadi. Misalnya ini nilai mol-nya yang ditanya, kita masukkan nilai mol, lalu ini nilai liternya yang ditanya, kita masukkan nilai liter. Lalu ini nilai suhu yang ditanya, kita masukkan nilai suhu. Lalu kita di sini ada rumusnya, R dikali dengan T dikali dengan M dibagi dengan L. Perlu diingat, setiap pembuatan program harus diikuti dengan tanda titik koma seperti ini, yang fungsinya agar program itu tetap bisa berjalan. Lalu ini ada for-nya untuk mengetahui hasil akhirnya. Baiklah, di sini akan saya lakukan run atau menjalankan program yang sudah saya buat. Baik, di sini tadi ada error. Bentar. Jadi di sini ditanya apakah dia memiliki nilai kemolaran. Ya. Berapa percobaan yang ingin kita lakukan? 1. Berapa nilai kemolarannya? Misalnya 36. Kita masukkan nilai suhunya 312 misalnya, dan dapatlah nilai tekanan osmotiknya yakni 922,147. Lalu bagaimana jika dia tidak memiliki nilai, jika kita menginputkan tidak nilai 1 dan 2, kita misalkan masukkan nilai 3 di sini, maka programnya akan selesai sendiri, tidak ada kelanjutannya, karena kita tidak memasukkan tadi nilai 3, 4, 5 dan seterusnya, hanya memasukkan nilai 1, 2 untuk ada kelanjutannya begitu. Oke, sekianlah daripada program yang saya buat pada program tekanan osmotik. Kita lanjut ke tekanan hidrostatis. Baiklah, kita lanjut ke program kita yang kedua, ialah tekanan hidrostatis. Untuk program kita yang kedua ini, kita awali seperti biasa, seperti yang tadi. Outputnya adalah nama saya, NIM, dan juga program yang ingin saya buat. Lalu di sini saya masukkan integer K, N, dan I. Lalu di sini ada outputnya kembali apakah melibatkan tekanan udara luar atau tidak. Lalu kalau misalnya melibatkan, dia kita klik 1, dan juga kalau tidak, dia kita klik 2. Ketika kita mengklik 1 atau K sama dengan 1, maka yang akan muncul adalah bagian sini. Dan jika kita klik 2 atau
kita bilang tidak ada tekanan udara luarnya, maka yang muncul adalah bagian sini. Nah, untuk tekanan udara, karena kita mengklik satu tadi, yang akan keluar adalah outputnya. Berapa banyak percobaan yang kita lakukan, yakni kita inputkan percobaan yang kita lakukan berapa, lalu muncul real array-nya, lalu kita masukkan, lalu di sini ada terjadi perulangannya, yang dimana kita di sini memasukkan nilai raw, di sini ada output, masukkan nilai raw katanya. Lalu di sini kita masukkan nilai raw, lalu ada output lagi, masukkan nilai G, kita masukkan nilai G, lalu ada output lagi, masukkan nilai H, kita masukkan nilai H, lalu ada output lagi, masukkan nilai P0 atau tekanan udara luarnya, kita masukkan nilai tekanan udara luar. Lalu di sini ada rumusnya adalah ini P0 ditambah dengan raw yang dikalikan dengan G dikalikan dengan H. Lalu di sini terjadi perulangan kembali untuk menentukan hasil akhirnya. Jadi nanti hasil akhirnya akan keluar sendiri. Nah, lalu di sini jika kita klik 2, maka yang akan muncul adalah ini yang pertama, berapa banyak percobaan yang ingin kita lakukan. Lalu kita masukkan banyak percobaannya. Lalu ada di sini nanti real array-nya. Lalu terjadi di sini perulangannya kita di sini ditanyakan berapa banyak nilai raw-nya. Masukkan nilai raw-nya, kita masukkan nilai raw, baru di sini kembali lagi masukkan nilai G-nya, kita masukkan nilai G, baru di sini kembali lagi untuk masukkan nilai H, lalu di sini untuk kita masukkan nilai H-nya, lalu di sini terjadi rumus, yakni perbedaannya dengan menjadi P sama dengan raw dikali G dikali H. Lalu di sini terjadi perulangan kembali untuk menentukan hasil akhirnya. Baiklah, selanjutnya kita ke programnya. Untuk programnya sendiri seperti yang biasa, kita masukkan nilai include IOStream, baru di bawahnya nursing name space std, lalu integer main yang diikuti dengan tanda kurung kurawal pembuka seperti ini. Lalu ada cout-nya, nama, name, dan juga program yang ingin kita buat perkenalannya gitu ya. Dan kita harus mengingat bahwa kita harus mengikut sertakan ENDL ini dan juga tanda titik komanya agar programnya bisa berjalan. Lalu kita masukkan integer main, tidak lupa dengan tanda titik komanya, KN dan I. Lalu ada cout-nya kalau di sini apakah melibatkan tekanan udara luar atau tidak, dan jika ya klik 1 dan jika tidak klik 2 gitu. Kita masukkan nilai K-nya, jika K sama dengan 1, maka cout yang akan keluar adalah berapa banyak percobaan yang ingin kita lakukan. Kita masukkan CI-nya, lalu muncul banyak percobaannya nanti. Dan di sini adalah for-nya, perulangan for-nya tadi. Kita masukkan nilai raw-nya, raw, G dan H, dan juga tekanan udara luarnya. Lalu di sini ada rumusnya. Dan perlu diingat kembali bahwa untuk menulis program itu harus diikuti dengan tanda titik koma. Lalu di sini ada for kembali, for I sama dengan 0 dan I kurang dari sama dengan N dikurang 1. Jadi di sini maksudnya itu adalah I-nya itu sama dengan 0, dimulai dari 0 sampai dengan I nilainya itu banyak nilainya dikurang dengan 1 gitu. Jadi dan diikuti dengan I increment gitu. Lalu keluarlah hasil akhirnya gitu. Di sini ada else dan juga if, yang artinya kita tadi sudah memakai if di atas dan kita kemudian memakai if-nya lagi, kemungkinan yang akan terjadi lagi gitu ya istilahnya. Jadi di sini kita misalkan K sama dengan 2, ada cout-nya, kembali kita buat cout-nya di sini banyak percobaan dan juga kita masukkan banyaknya percobaan gitu ya. Jadi di sini maksudnya banyak percobaannya itu misalnya kita mau buat percobaan sampai 3 kali nih. Jadi ada percobaan pertama, kedua, dan ketiga gitu. Lalu di sini ada perulangan for ya. Lalu di sini ada rumusnya di dalam perulangan for-nya ini. Lalu di sini kita ikuti dengan perulangan for kembali untuk menampilkan hasil akhirnya gitu. Dan program pun selesai dengan diakhiri dengan return 0 dan ditutup dengan tanda kurung kurawal. Baiklah, kita akan coba program yang telah kita buat. Oke,
Jadi di programnya ini sudah ada nama, NIM, dan juga judul program yang saya buat. Di sini apakah kita melibatkan tekanan udara dari luar? Kita buat tidak ya. Apakah berapa percobaan yang akan kita lakukan? Kita taruh 2. Kita buat 2 percobaan. Kita masukkan nilai rho 1-nya, misalnya ada 13, nilai G 1-nya ada 10, nilai H 1-nya ada 15, dan nilai rho 2-nya ada 12, nilai G 2-nya ada 9 gitu, dan H-nya ada 45. Nah, jadi dapat juga hasilnya adalah tekanan hidrostatis 1 dan tekanan hidrostatis 2. Jadi berbeda dia. Kalau yang satu 1950 dan yang kedua 4860. Baiklah teman-teman, sekian daripada video saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain waktu.